Di kilang Malaysia nggak ada yang namanya kartap atau karyawan tetap, semua sama. Mau bekerja sampai tua ya silahkan, terserah kita. Kalau di kilang aku usia 55 tahun pun masih bisa kerja sampai pensiun. Bahkan di kilang aku ada yang sampai 60 tahun pun masih kerja, terus nambung lagi 2 tahun katanya baru mau pensiun atau resign gitu guys. Dan makcik-makcik yang aku kenal yang dekat sama aku pun rata-rata usianya udah ada yang nambah, masih bisa kerja, bener-bener masih sehat. Dan kilang masih membutuhkan, kilang masih menerima gitu, hebatnya di situ. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, comment, dan share pada video ini. Oke, jom. Di video kali ini kita reaction bareng video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Nila Savitri kalau tidak salah teman-teman ya. Ini seorang TKI yang bekerja di kilang di Malaysia, menceritakan tentang culture shock di Malaysia versus Indonesia. Wow, culture shock. Kalau berbicara tentang culture shock, pastilah banyak orang Indonesia ketika baru sampai ke Malaysia tuh kaget, kagum. Ternyata selama ini Indonesia dan Malaysia tuh bener-bener berbeda dalam hal hal-hal yang apa saja. Jom kita play bersama videonya, let's go. 3. My YouTube channel, kembali lagi ke channel aku Nila Savitri. Oh, Nila Savitri, betul. Teras, apa sih, ruang taman taman depan di rumah. Ini ya, hostel. Tuh, sana ada perkampungan, pemandangannya bagus banget. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang culture shock yang ada di Malaysia sama yang di Indonesia. Bedanya apa di sini dengan di sana, aku mau bahas di video ini ya. Karena udah 9 tahun di Malaysia, jadi aku bisa nyimpulin beberapa poin culture shock yang ada di Malaysia versus Indonesia ya. Yang pertama itu di Malaysia banyak banget namanya kendaraan bermobil atau kayak kereta ya. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget kendaraan bermotor dan bermobilnya itu kurang. Kalau di Malaysia itu mereka memprioritaskan mobil atau kereta ya, kebutuhan setiap rumah ya. Aku hampir melihat setiap rumah itu ada kereta atau mobilnya guys. Ya betul. Terus yang nomor 2 di Malaysia itu hampir nggak ada atau aku nggak pernah lihat namanya rumah gubuk atau pagar ya. Jadi rumahnya itu kebanyakan udah menengah ke atas itu, Indonesia udah bagus-bagus, gak ada yang kayak masih atasnya masih terpal, atasnya masih daun kelapa gitu. Pokoknya udah bagus-bagus lah. Tuh lihat perkampungannya itu begitu. Rumahnya itu tuh udah banyak begitu guys. Jadi nggak ada kayak pokoknya nggak ada rumah-rumah yang zaman dulu lah. Kalau zaman dulu pun rumah sini pun masih bagus-bagus gitu loh guys. Terus yang ketiga, nggak ada rumah yang di pinggir jalan raya. Nggak ada rumah di pinggir atau di tepi jalan raya ya. Kebanyakan bangun rumahnya itu di komplek atau perumahan. Terus yang keempat, di Malaysia itu tuh nggak ada yang namanya tukang isi bensin guys atau minyak. Ya jelas. Dan jelas di Malaysia memang nggak ada teman-teman. Otomatis yang penting kita bayar dulu ke admin, nanti kita isi sendiri gitu. Itu di Malaysia. Di Indonesia itu masih menggunakan jasa tukang isi bensin atau minyaknya. Jadi di sini itu self service. Jadi kayak ngisi minyak sendiri, bayar sendiri gitu guys. Terus yang kelima, harga bahan pokok di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia karena di sini tuh ada subsidi dari pemerintah atau kerajaan Malaysia ya. Jadi kayak misalnya harga murah minyak, tepung, gula, apalagi yang dikasih subsidi sama kerajaan kan banyak tuh. Makanya di sini kan harganya lebih murah kalau untuk urusan kebutuhan pokok ya. Jauh lebih murah di sini daripada di Indonesia. Di Indonesia masih setiap tahun pasti ada kenaikan, sedangkan dari
masih di sini itu masih kayak stabil gitu loh guys harganya. Untuk Jadi kalau di maaf teman-teman ya, kalau di Indonesia itu di daerah saya sajalah, saya ambil contohnya di daerah saya. Ada satu toko, dua, tiga. Ini terkadang harga sembako per kilonya ada yang selisih Rp500, ada yang selisih 1.000, tidak sama. Sedangkan di Malaysia yang pernah saya tahu daripada teman-teman di Malaysia yang Indonesia yang kerja di Malaysia, itu semua harga pangan itu sama rata karena masih dipantau oleh pemerintah. Pemerintah masih pegang kendali atas harga-harga pokok daripada pangan dan kebutuhan rakyat di Malaysia. Itu enaknya dan terjangkau murah karena disubsidi. Wow. Bagaimana Malaysia tidak lebih makmur daripada Indonesia kalau seperti ini? Jelas lebih makmur, teman-teman. bahan pokok ya, ya gula, tepung, beras gitu guys ya. Terus yang keenam, nggak ada Gojek ya di Malaysia, adanya Gokar, Grab. Grabcar, GrabFood. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada Gojek tuh yang pakai Pasti. motor. Kalau di sini tuh nggak ada. Kalau di sini pakainya itu namanya Food Panda, itu baru pakai motor ya guys. Makanan ya. Terus yang ketujuh, di Malaysia itu nggak ada yang namanya tukang parkir ya. Nggak Ya ada. jelas, Di Malaysia nggak jelas. ada. Kita parkir sendiri, apa sih namanya, pakai touch and go itu loh, bayarnya pakai kartu. Udah ada ruang parkir, kita parkir aja. Emang nggak ada tukang parkir ya di sini. Kalau di Indonesia kan banyak ya tukang parkir di Indomaret, di Alfamart itu guys. Di sini pokoknya serba otomatis, parkir guna mesin, bayar pakai e-wallet gitu guys. Dan Oh, lain-lain. sudah kayak tol Yang berarti ya? kedelapan, di Malaysia itu nggak pernah aku temuin mati lampu atau mati listrik ya. Lah, ini jadi problem di daerah saya itu teman-teman ya. Sehari kadang 2 hari mati, 1 minggu mati. Entah itu apa permasalahannya saya kurang tahu. Badai gak ada badai, cerah, hujan tetap pasti mati dalam seminggu itu 2 kali atau lebih teman-teman ya. Aduh. Tambah lagi matinya tuh lama teman-teman. Kadang sampai sejam, 3 jam, ada yang terkadang 10 menit, 30 menit. Aduh, itu teman-teman. Sedangkan di Malaysia nggak pernah mati lampu. Lah, kenapa kok bisa Malaysia tidak pernah mati lampu? Sedangkan Indonesia sering mati lampu di daerah saya ya. Mungkin di perkotaan juga jarang teman-teman. Ya, bener nggak sih? Kalian merasakan nggak sih selama di Malaysia ini? Aku udah pernah merasakan beberapa tahun ini ya, maksudnya udah 9 tahun sih, emang aku nggak pernah ngerasain namanya mati lampu. Tapi kalau mati air, nah sering guys. Nah, Mati ya. bekalan air tuh sering mati. Emang kalau di Malaysia ya. Sama juga di sini tuh kayak jarang ada gempa, jarang ada longsor, tsunami, jarang guys. Dan hampir 9 tahun gak ada berita-berita begitu. Paling kalau bencana paling banjir. Nah kalau banjir tuh kerap banget. Misal nih banjir hari ini 1 hari full, besok udah banjir guys. Hari ini hujan 1 hari, besok langsung Banjir. apa namanya, langsung banjir di bawah gitu guys. Apalagi sampai berendam tuh, sampai terendam tuh, sampai rumah-rumahnya, sampai kita kalau misalnya berdiri sampai segini tuh banjir. Itu banyak banget emang. Terus di Malaysia itu yang kedelapan, di Malaysia itu ya tadi ya nggak pernah aku temui mati listrik, paling yang ada mati air ya. Ya, Terus paling yang adanya kebilan mati di air. Malaysia itu banyak liburnya guys, kayak birthday Sultan aja diliburin. Wow. Ulang tahun gubernur guys, kalau di Indonesia itu namanya ya birthday yang bertua agung, pokoknya yang Sultan Agung yang gede-gede pakatnya itu yang di atas tuh baru diliburin. Hari peringatan ulang tahunnya Sultan, pokoknya yang gede itu diliburin ya. Paham lah maksudnya ya, kok bahasa kok gak celemotan. Aku harap kalian paham ya guys. Oke. Terus yang Paham ke-10, saja. setiap rumah mesti ada kipas gantung ya. Kalau di Indonesia kan nggak, jarang ya. Kalau di Indonesia paling kipas dinding ya, itu pun juga semuanya ada. Tapi kalau di Malaysia hampir setiap rumah itu ada kipas gantungnya gitu loh guys. Terus
Yang ke-11, nggak ada bunyi klakson atau horn di jalan. Itu Nanti dikira pasti. ngajak ribut guys. Gitu. Jadi nggak pernah denger sih bunyi krek apa nih, pret yang mobil, klakson mobil kan. Ya. Biasanya kan orang-orang kalau misalnya nggak sabar kan dibunyiin ya. Ya. Di sini tuh nggak ada guys. Mantap, gitu kan, Orang-orangnya pada katakan. sabar. Kalau macetnya nungguin, tuh nggak ada namanya bunyi klakson atau horn gitu ya. Terus yang ke-12, di kilang Malaysia nggak ada yang namanya kartap atau karyawan tetap. Semua sama, mau bekerja sampai tua ya silahkan, terserah kita. Kalau di kilang aku usia 55 tahun pun masih bisa kerja sampai pensiun. Bahkan di kilang aku ada yang sampai 60 tahun pun masih kerja, terus nambung lagi 2 tahun katanya baru mau pensiun atau resign gitu guys. Dan makcik-makcik yang aku kenal yang dekat sama aku pun rata-rata usianya udah ada yang 60, masih bisa kerja, bener-bener masih sehat. Dan kilang masih masih membutuhkan, kilang masih menerima gitu. Hebatnya di situ ya. Wow, umur 60 tahun ini sudah tua teman-teman. Sedangkan di Indonesia cari lowongan pekerjaan itu maksimalnya umurnya 30 tahun. Lebih daripada itu tidak diterima alias ditolak teman-teman. Itu bedanya Malaysia dengan Indonesia. Tidak hanya daripada segi kendaraan, sifat, tapi pekerjaan di Malaysia entah itu umur 80 mungkin, tidak mungkin 80 terlalu tua, 50 lah, itu masih perusahaan masih butuh. Gila. Kalau di Indonesia kan usianya terbatas ya, maksudnya kalau bisa itu fresh graduate gitu. Jarang banget yang namanya kartap, itu hanya PT-PT tertentu aja yang mau kartapin karyawannya. Biasanya selalunya kontraknya 1 tahun 2 tahun, habis itu nyari lagi yang fresh graduate, yang baru lulusan, yang masih muda, usianya masih sekitar 19-20an gitu. Cewek aja kan kalau PT maksimal 23 tahun, cowok 25 tahun kalau nggak salah. Itu maksimal kita daftar loh. Sedangkan kalau di Malaysia itu maksimumnya 35 tahun masih bisa masuk ke kilang atau PT ya. Jadi usia di sini itu sangat-sangat terjangkau ya kalau mau masuk kilang atau PT. Yang penting lulus SBM atau sekolah menengah atas gitu ya guys, sama kayak Indonesia kan. Kalau mau masuk pabrik kan biasanya lulusan SMA, SMK gitu ya. Sini pun sama, cuman yang bedain tuh umurnya di sini 35 tahun masih bisa daftar. Terus tinggi badan pun nggak masalah. Kalau di Indonesia kan ada syaratnya tinggi badan ya. Tinggi badannya harus cewek minimal 155, cowok minimal 165, bisa kayak gitu kan. Di sini enggak guys, di sini yang cewek pendek, cowok pendek semua bisa masuk kilang ya. Terus di kilang Malaysia itu kebanyakan nggak boleh kerja lebih dari 60 jam seminggu, dan ada yang namanya program KWSP, yaitu kayak simpanan hari tua. Jadi setiap bulan akan dipotong gajinya untuk KWSP itu, dan bisa diambil saat pensiun atau sebelum pensiun saat usia 50 tahun ke atas. Jadi ya terjamin ya masa tuanya tidak mengharuskan untuk bekerja lagi, tinggal menikmati hasil gitu guys. Nah, di situ ya. Jadi terjamin kalau kita bekerja sampai nanti tua pun kita ada tabungan simpanan banyak, jadi bisa diambil ketika umur 50 tahun. Ada dana darurat gitu ya guys, misal mau diambil mau beli rumah, diambil mau beli mobil, diambil mau beli tanah. Pokoknya saat tuanya kita itu kita udah nggak mengharuskan kerja lagi, tinggal menikmati hasilnya gitu guys. Jadi itu fungsinya KWSP di Malaysia. Nah, urusan kerja nggak boleh 60 jam seminggu itu tergantung kilang atau pabriknya ya. Kalau misal lagi banyak orderan, kilang buat peraturan baru bisa kerja 60 jam asalkan mengajukan surat itu ya bisa. Nah,
Kalau kilang aku kan itunya ikutnya ISO ya, jadi itu nggak boleh 1 minggu lebih dari 60 jam, kecuali dulu banget tahun 2022 pas setelah COVID, karena produksi banyak orang nggak ada jadi lemburnya ekstra, itu emang dibayar 2 kali lipat ya, dan itu terpaksa buat begitu karena emang nggak ada orang masuk kerja GS di sini, pas itu kekurangan orang ya. Tapi ada beberapa kilang yang nggak ikut ISO, jadi mereka kerja 1 minggu lebih dari 60 jam. Itu memang tergantung kebijakan kilang. Dan emang ada yang kerjanya nggak boleh 60 jam seminggu, ada yang lebih 60 jam seminggu. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah bedanya Indonesia versus Malaysia dalam hal kendaraan. Di Malaysia tidak ada horn, sedangkan Indonesia horn ya bebas, mau horn di pinggir rumah, di dalam rumah, pelosok itu bebas. Aduh. Dan di Malaysia kebanyakan rakyat Malaysia menggunakan car atau mobil daripada motosikal, teman-teman ya. Beda dengan Indonesia, sedangkan Indonesia kebanyakan menggunakan pengendara motor daripada pengendara mobil. Itu bedanya. Dan juga teman, dari sistem pekerjaan di Indonesia itu terkadang tercantum lowongan pekerjaan maksimum umur 22 tahun, maksimum. Mendaftar itu umur 19 tahun. Tidak boleh lebih, kadang tidak boleh lebih daripada 25 tahun. Maksimum paling itu kalau ada 30 ya boleh mendaftar pekerjaan. Tapi nanti ada resign sampai umur 40 mungkin ya teman. Nggak ada sampai umur 50-60 ya. Perusahaan akan buang itu karyawan kalau sudah umurnya 40 ke atas. Itu bedanya, Masya Allah. Malaysia ini benar-benar mudah. Dan yang keempat tentang harga pokok makanan, teman-teman. Di Malaysia itu murah dan serba murah karena masih dipantau oleh pemerintahan Malaysia. Sedangkan Indonesia itu tidak, teman-teman. Terkadang tiga toko sekaligus itu berbeda harga-harga per kilonya daripada beras, gula dan lain sebagainya. Terkadang selisih 5.000, terkadang selisih 1.000, 2.000 dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, itulah video hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya seperti biasa jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.